Pemirsa, Ketua KPU RI Arief Budiman positif terpapar COVID-19. Pasca kejadian tersebut tidak ada kegiatan apapun di kantor KPU hari ini. Sejak pagi hingga siang tadi tidak ada aktivitas apapun di kantor KPU Pusat di kawasan Imam Bonjol, Jakarta. Hanya sejumlah petugas yang tetap berjaga di pintu depan meski tidak ada satupun karyawan yang hadir. Di halaman depan kantor KPU pun terpasang himbauan untuk tetap menggunakan masker. Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman dinyatakan positif COVID-19. Hasil tersebut didapat setelah Arief Budiman menjalani tes swab Kamis malam. Selain Arief Budiman, dua komisioner lainnya yakni Evi Ginting dan Pramono Tantowi juga positif terpapar COVID-19. Sekali lagi mohon perhatian. Kita harus jaga protokol. Dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada juga. Izin konser musik saat kampanye Pilkada Serentak 2020 menuai kontroversi lantaran dianggap bisa menimbulkan kerumunan. Ketua DPR RI meminta bakal paslon tidak gelar konser musik lantaran pandemi COVID-19. Konser musik saat Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi COVID-19 menuai kontroversi lantaran bisa memicu kerumunan warga. Menurut Komisioner KPU Idewa Kadewiar Saraka Sandi, aturan itu sudah diatur dalam Pasal 63 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020. Namun syaratnya maksimal peserta acara yang hadir adalah 100 orang dan mematuhi protokol kesehatan. Dalam kampanye Pilkada 2020 di masa pandemi ini, maka ketentuan yang berlaku dalam hal jumlah pendukung yang hadir dalam satu kampanye itu mengikuti Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 yang sudah dengan sangat eksplisit menyebutkan orangnya Jadi ada dua alternatif, ada yang kemudian maksimal 50 orang, ada yang maksimal 100 orang sesuai dengan jenis kampanyenya Meskipun diperbolehkan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta bakal pasangan calon Pilkada Serentak 2020 menghindari menggelar kampanye dalam bentuk konser musik mengingat masih dalam pandemi COVID-19. Penyelenggara pemilu termasuk mengeluarkan izin keramaian juga harus melihat apakah kemudian di tempat tersebut kasuistik ini masyarakatnya bisa terkendali atau kemudian zona COVID-nya tinggi. Nah, sehingga itu menjadi pertimbangan untuk kemudian mengizinkan atau tidak mengizinkan. Kalau saya sendiri sih berpendapat sebaiknya konser-konser seperti itu ya sebaiknya dihindarkan. Sebelumnya Satgas COVID-19 menyoroti diperbolehkannya konser musik dalam kampanye Pilkada 2020. Namun menurut KPU peraturan tersebut masih belum final dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas izin konser musik saat kampanye di Pilkada Serentak 2020 sudah bergabung peneliti Perludem Titi Anggraini dan Komisioner KPU Ilham Saputra. Saya ke Komisioner KPU terlebih dahulu, Pak Ilham, selamat sore. Halo. Ya, Pak Ilham, selamat sore. Sore, Mbak. Baik, Pak Ilham, bagaimana mengenai rencana izin konser kampanye Pilkada saat pandemi? Informasinya ini ada pro kontra, Pak, banyak yang tidak setuju. Ya, sebetulnya kan kita setelah berkoordinasi kita sudah uji publik kemudian melakukan RDP dengan Komisi 2. Sebetulnya belum ada yang menyoal soal ini. Nah, ini kan kontroversi ini keluar setelah melihat ada ketidakpatuhan dari pasangan calon ketika mendaftar. Mereka bawa massa, kemudian juga iring-iringan dan sebagainya. Nah, sebetulnya kan gini, ini sudah dilakukan dari masa Pilkada 2015, 17, dan 18. Nah, sekarang ada COVID, Nah, kita atur dalam PKPU 6 dan PKPU 10. Nah, di PKPU 10 itu memang diperbolehkan untuk konser, tetapi sekali lagi harus dilihat bahwa harus berkoordinasi dengan Satgas COVID-19. Dan tentu saja sekali lagi Mbak
di beberapa daerah kan ada yang namanya status, entah itu PSBB, entah itu kemudian ada perda yang mengatur tentang bagaimana aturan yang mengikat terkait dengan keramaian. Jadi mereka harus koordinasi dan juga harus melakukan izin dari perda-perda atau dari pemda-pemda berdasarkan perda-perda yang ada. Baik. Dari pemilu seperti itu ya. Jadi soal estetika dan sebagainya itu ada. Nah juga kemudian kami sekarang juga setelah mendengar masukan-masukan gitu ya, kita berharap kemudian nanti seperti kata Pak Dasko tadi bisa kemudian kita ke via daring lah konsernya. Baik, sebelumnya kita ke Bu Titi terlebih dahulu. Bu Titi, bagaimana respon Anda mengenai konser kampanye Pilkada saat pandemi ini? Ya, kalau melihat perkembangan tadi Pak Ilham sudah menyampaikan pada awalnya memang respon tidak terlalu besar karena kita masih punya harapan positif bahwa para peserta itu dan juga massa yang mendukung peserta bisa diatur dan patuh disiplin pada protokol kesehatan. Namun kan dalam perjalanannya ternyata tidak bisa dibuka celah. Karena kalau kita buka celah dan kemudian kita tidak bisa mengendalikan, dampaknya itu bukan sederhana, bahkan bisa membahayakan nyawa. Nah, oleh karena itu, memang mengingat perkembangan dan dinamika sosial kemasyarakatan kita, saya kira KPU perlu mengambil langkah progresif. Semua celah yang bisa menimbulkan potensi pelanggaran COVID-19, pelanggaran protokol kesehatan itu mesti ditutup begitu. Jadi Anda merasa syarat seperti membatasi jumlah peserta paling banyak 100, kemudian menerapkan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan gugus tugas di daerah tersebut, ini sulit untuk dijalankan begitu? Ya, kalau kita evaluasi kembali pendaftaran calon yang lalu, itu kan juga persyaratannya juga sangat ketat. Orang yang bisa masuk ke dalam kantor KPU hanya segelintir orang, harus menerapkan protokol kesehatan, bahkan bisa dikatakan lebih excellent gitu ya pengaturannya. Tetapi yang tidak bisa diatur itu bukan yang di dalam lokasi, yang tidak bisa diatur itu yang di luar lokasi. Apalagi konser musik itu suaranya kan tidak bisa diredam hanya di dalam lokasi. Misalnya begini, psikologis suatu daerah, contoh, ada kedatangan artis ibu kota dan gaungnya saja itu kan pasti sudah tersebar kemana-mana. Beberapa deklarasi pasangan calon sebelum pendaftaran itu kan juga memicu kehadiran ribuan masyarakat untuk bergabung. Kita memang harus dalam situasi yang sulit, yang situasi pandemi di mana kesehatan menjadi pertaruhan semua, kita sebaiknya memang tidak mengambil ruang untuk memberi celah sedikit pun. Jadi meskipun misalnya nanti harus mendapatkan izin dan lain sebagainya, kondisi daerah itu tidak bisa kita bayangkan ideal. Bahwa misalnya ketika harus izin pihak keamanan, harus izin satgas misalnya di suatu daerah, apalagi kalau ketua satgasnya petahana, walaupun petahana sedang cuti begitu ya, ruang-ruang penyimpangan itu tetap ada. Nah, potensi dampak dari penyimpangan itu sangat besar. Apa? Yaitu penyebaran COVID-19. Lalu rekomendasi Perludem sendiri apa, Ibu Titi? Menurut kami, KPU bisa merevisi ketentuan tersebut dengan melarang sama sekali perkumpulan massa dalam jumlah besar melalui perubahan rancangan peraturan KPU tentang kampanye. Apalagi kan KPU sekarang sedang merevisi ya, dan itu bisa dilakukan. Baik, silakan Pak Ilham. Pak Ilham, ini ada desakan agar PKPU nomor 10 tahun 2020 ini direvisi saja. Halo? Ya, Pak Ilham, silakan. Ya, oke. PKPU nomor 10 tahun 2020 tentu saja berdasarkan desakan masyarakat bisa saja kita revisi. Tetapi tentu saja kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu dari perspektif hukumnya. Kemudian gini loh, ini kan kalau kemudian kita mau bukan memaksa, mengubah menjadi kampanye via daring yang diperbolehkan, tapi ada beberapa daerah yang kemudian tidak bisa dilakukan via daring misalnya saja. Ya, di Papua misalnya beberapa tempat yang sinyalnya saja sulit. Tetapi sekali lagi saya setuju dengan Titi ya, bahwa kami akan tidak menutup mata terhadap masukan-masukan seperti itu, dan upaya-upaya ini nanti kita akan koordinasikan dengan para pihak. Demikian. Jadi solusi dari KPU apa ini, Pak Ilham? Ya, kan sekarang pemerintah katanya sudah menyiapkan Perpu, karena kan kita bekerja berdasarkan peraturan undang-undangan. Nah, undang-undang yang sekarang kita pedomani untuk menjadi PKPU
ini kan masih Undang-Undang 10 tahun 2016, ya. Kemudian kami juga sedang merevisi Undang-Undang PKPU 4 tahun 2017, ya. Nah, jadi tentu saja ini perlu ada koordinasi dengan para pihak, entah itu dengan Kemendagri, dengan pihak keamanan, dan juga dengan DPR. Nah, kemarin, RDP kemarin kita sudah direkomendasikan oleh DPR untuk kemudian berkoordinasi dengan Mendagri dan juga Bawaslu untuk membuat aturan yang lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Karena Undang-Undang 10 tahun 2016 tidak ada kemudian yang jika ada pelanggaran kampanye hanya lebih kepada pelanggaran-pelanggaran administratif, misalnya saja ditunda kampanyenya gitu ya, belum kemudian sampai ke pidana apalagi diskualifikasi. Jadi diskualifikasi bukan kalau kita mengacu ke Undang-Undang 10 2016 bukan termasuk yang kemudian bisa mendiskualifikasi. Nah, ini kan tentu saja perlu kita rumuskan bersama. Nah, kemarin sudah sempat ada pertemuan, nanti kita akan tindak lanjuti segera. Jadi aturannya akan diperketat, namun PKPU nomor 10 tahun 2020-nya tidak direvisi begitu, Pak Ilham? Ya, nanti kita lihat banyak hal sebetulnya yang bisa kita gunakan. Apakah nanti diatur dalam bentuk teknis atau PKPU-nya kita revisi atau kemudian nanti pemerintah mengeluarkan Perpu yang lebih ketat sehingga kami bisa lebih membuat PKPU yang sesuai dengan Perpu tersebut. Ibu Titi, apakah cukup gitu aturannya diperketat tapi PKPU-nya tidak direvisi? Apakah bisa? Iya, sebenarnya gini ya, Mbak. Perpu sendiri itu kan dalam tujuan kebutuhan untuk penegakan sanksi. Karena saat ini kita tidak punya instrumen sanksi yang betul-betul konkret apabila terjadi pelanggaran atas protokol kesehatan. Namun memang pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu bukan pelanggaran sederhana. Contoh, kalau dia kadung dilanggar, walaupun nanti misalnya sanksinya, contoh ya Pak Ilham, dilarang atau dicabut haknya untuk berkampanye. Tetapi kan kumpulan itu kadung terjadi. Misalnya ribuan orang sudah kadung berkumpul. Mereka bisa dibubarkan, tapi kan virusnya sangat mungkin kemudian sudah ikut menyebar. Maka memang disinilah kita perlu bijaksana melihat, karena begini, Pak Ilham mungkin sangat paham ya, disiplin dan kesadaran masyarakat kita itu masih sangat rendah terkait dengan protokol kesehatan. Memang tidak semua bisa dipaksa daring Pak Ilham, tetapi kan metode kampanye yang lain masih ada. Misalnya pemasangan alat peraga, lalu pertemuan terbatas. Meskipun pertemuan terbatas ini memang juga di daerah-daerah zona merah juga punya potensi begitu dengan banyaknya OTG. Tetapi dia adalah upaya kita melimitasi. Nah, selain itu di daerah zona hijau tentu pertemuan terbatas lebih leluasa untuk dilakukan. Karena kalau kami lihat juga misalnya konser ya, konser musik itu juga bisa ditransformasi menjadi konser virtual. Dengan konser virtual, peserta pemilihan kita dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, memikirkan pendekatan-pendekatan yang sifatnya lebih sehat, tetapi juga bisa menjangkau pemilih dalam jumlah besar. Baik, Pak Ilham, apakah sudah ada pertimbangan berkampanye dengan via virtual begitu Pak yang sudah dibincang atau dibahas di KPU? Sudah Mbak, itu diperbolehkan untuk kemudian berkampanye via virtual ya. Tapi sekali lagi bahwa kita juga harus kemudian seperti kata Titi tadi, ada beberapa zona memang kesulitan dalam melakukan virtual. Nah, tapi gini deh ya, selain kemudian kita bicara soal peraturan perundang-undangan, kita juga harus bicara soal komitmen dari paslon atau paslon yang nanti jika sudah ditetapkan tanggal 23 dan tanggal 24 nanti, komitmen untuk kemudian melihat kemungkinan-kemungkinan itu. Ya, ini kan agenda nasional ya Mbak, bukan agenda KPU. Ya, agenda nasional yang memang harus diperhatikan oleh seluruh stakeholder kepemiluan, termasuk Mbak Titi, kemudian paslon ya. Paslon juga harus punya komitmen dong untuk kemudian pertimbangkan tidak berkampanye yang kemudian nanti berpotensi menimbulkan kerumunan, menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol COVID-19 ya. Jadi sekali lagi kita membuka mata ya. Jadi semua ini nanti masukan ini segera kita akan terima, nanti kita akan koordinasikan dengan para pihak. Karena gini, dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan KPU tahapan, kami harus berkoordinasi dengan Komisi 2 terlebih dahulu. Nah, hari Senin nanti kita akan RDP dan insya Allah kita akan selesaikan beberapa persoalan-persoalan yang memang menjadi
concern kita bersama di tengah pilkada di masa pandemi COVID-19. Jadi kebijakan mengenai konser kampanye pilkada ini masih akan digodok ulang ya Pak ya? Ya, kita pertimbangkan lah ya, karena memang sekali lagi KPU dalam memutuskan ini akan berkoordinasi dengan para pihak. Demikian, Mbak. Ya, Pak Ilham, ini terkait dengan tadi rekomendasi dan juga usulan begitu dari Perludem, mungkin bisa diganti dengan pertemuan terbatas, pemasangan alat peraga kampanye untuk menggantikan konser musik, Pak. Mbak, itu sudah ada semua, Mbak. Jadi maksudnya Titi adalah semua itu sudah diatur di PKPU. Jadi udah ada pengadaan APK ya. Kemudian juga sudah ada virtual, sudah ada macam-macam itu sudah ada semua diatur. Jadi maksudnya adalah ada alternatif selain kemudian melakukan konser dan tatap muka. Maksudnya seperti itu. Nah, kemarin kan sebetulnya kita sudah sempat menghapus soal konser tatap muka itu. Tetapi ada kemudian persoalan seperti masukan dari daerah-daerah tertentu yang menginginkan ada pentas seni budaya dan lain sebagainya. Nah, kita kan bicara pilkada ini tidak hanya bicara soal daerah-daerah yang memang sedang yang punya koneksi internet yang baik dan sebagainya. Tetapi sekali lagi KPU tidak menutup mata terhadap masukan-masukan itu. Insya Allah kita akan kemudian berkoordinasi dan pertimbangkan segala masukan tersebut. Pak Ilham, kalau ngelihat dari masa pendaftaran para calon kepala daerah ini kan banyak sekali begitu protokol kesehatan yang dilanggar, namun sanksinya hanya berupa teguran begitu. Untuk sanksi tegas terkait dengan nanti masa kampanye jika nanti ada pelanggaran terkait protokol kesehatan apa, Pak? Ya itu dia, Mbak. Kan Titi sudah bilang tadi, ya sanksi administratif di kerangka Undang-Undang 10 tahun 2016 itu hanya pelanggaran administratif. Dia tidak bisa didiskualifikasi, ya sama seperti misalnya pelanggaran administratif lainnya. Dia bisa diberlakukan diskualifikasi untuk money politik, ya mutasi sebelum 6 bulan sebelum pendaftaran, kemudian pelanggaran dana kampanye dan lain sebagainya. Termasuk pelanggaran protokol kesehatan di tengah COVID-19, Pak? Ya, nggak ada, Mbak, kalau kita bicara Undang-Undang 10 tahun 2016, gitu ya. Nah, tidak ada diskualifikasi. Nah, tentu saja kemarin pemerintah mencoba mengeluarkan Perpu agar kemudian bisa tindak tegas. Ya, kita tunggu saja. Artinya kami juga akan terus bergerak untuk kemudian menyesuaikan hal-hal yang memang menurut beberapa tokoh dan masyarakat sipil harus diatur sedemikian rupa. Sudah ada pembahasan, Pak, tindakan tegasnya apa terkait COVID-19 ini, Pak? Ya, misalnya ada yang mengusulkan pidana gitu ya. Pidana, kalau sudah pidana, nanti kalau sudah ingkrah kan dia nggak bisa dilantik karena dia terlibat dalam kejahatan. Kayak gitu-gitu lah, Mbak. Tapi soal pertimbangan yang disebutkan Bu Titi tadi, ketika ini sudah terjadi, virus sudah menyebar, apakah bisa dikembalikan? Kan tidak begitu. Pertimbangan hal itu seperti apa? Ya, sudah tadi sudah diatur mungkin dalam pemerintah sudah mencoba mengeluarkan Perpu. Nah, KPU kan tidak bisa, Mbak. KPU tentu saja masih mengacu ke undang-undang gitu loh, Mbak ya. Nggak bisa kemudian KPU tiba-tiba memungut pidana, sementara di undang-undangnya tidak ada seperti itu. Baik, saya ke Bu Titi. Bu Titi, jika konser musik tetap dilakukan karena ada aturan undang-undang di sana begitu, apakah pengawasannya akan mudah dilakukan? Anda melihatnya? Iya, pengawasan bisa saja dilakukan, tetapi sekali lagi kalau regulasi pada level undang-undang tidak dikoreksi, yang terjadi itu nanti adalah pembiaran pelanggaran seperti kemarin pendaftaran calon tanggal 4 sampai tanggal 6 September yang lalu. Semua kan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya bahkan sampai hari ini tidak ada satupun calon peserta pemilihan yang diproses pidana kan. Ini kan sangat anomali sekali. Kalau misalnya di Jakarta kita melihat orang melanggar protokol kesehatan, disuruh menyapu jalan, disuruh membersihkan WC, bahkan disuruh bayar denda. Kemarin ketika pendaftaran calon, Bawaslu mencatat 243 pelanggaran oleh peserta pemilihan, calon peserta pemilihan, tapi kita tidak mendengar sanksi konkret yang diberikan kepada mereka. Dan ini seolah-olah diskriminasi atas orang kebanyakan dengan elit politik gitu. Dan kemudian dalilnya itu selalu kami tidak mengajak, kami tidak menyuruh mereka berkumpul, mereka datang sendiri dan lain seterusnya. Dan ini bisa terjadi nanti, misalnya contoh di suatu daerah ada konser musik, okelah dia daerah hijau. Tetapi kalau daerah tetangganya zona merah atau zona oranye, dan dia tahu ada artis terkenal misalnya dari ibu kota, di daerah hijau itu terjadilah pergerakan orang dari zona merah ke zona hijau. Jadi memang yang kita perlukan adalah
regulasi harus diperbaiki pada level undang-undang, terutama konsolidasi untuk memberikan sanksi yang berefek jera. Bagi saya memang harus dilakukan pemidanaan bagi mereka yang dengan sengaja, terutama kalau dia adalah bagian dari pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan dan mengumpulkan orang dalam jumlah besar. Karena kenapa? Itu sama saja dengan kemudian membawa risiko mempertaruhkan nyawa karena misalnya membuat terjadinya potensi penyebaran COVID-19. Tetapi selain itu juga bisa dilengkapi dengan sanksi administratif berupa contoh pencabutan hak untuk berkampanye, atau kemudian kalau terjadi pelanggaran berulang bahkan didiskualifikasi sebagai pasangan calon. Nah, ini yang belum ada di dalam undang-undang yang sekarang. Yang sekarang itu semua ketentuan soal pilkada dengan protokol kesehatan masih mengandalkan peraturan KPU. Sementara peraturan KPU itu sanksinya terbatas. KPU itu tidak boleh mengatur mendiskualifikasi orang atau kemudian misalnya ekstrim mengatur harus mencabut hak berkampanye dan lain sebagainya. Karena memang kejelasan sanksi itu harus melalui peraturan ke level undang-undang. Dan ini yang sebenarnya diperlukan dari pemerintah. Pak Ilham, ini dan ada pembuat potensi undang-undang pembiaran pelanggaran jika peraturan KPU-nya tidak direvisi, Pak. Gimana, Mbak? Menurut Perludem ada potensi pembiaran pelanggaran jika peraturan KPU-nya tidak direvisi terkait dengan sanksi ini, Pak. Enggak, Mbak Titi bilang justru nggak begitu, Mbak. Mbak harus dengarkan dengan baik-baik ya. Mbak Titi mengatakan bahwa PKPU ini harus mengacu ke undang-undang. Sementara undang-undangnya belum mengatur tentang bagaimana pelanggaran terkait dengan terhadap pengumpulan massa. Karena memang sekali lagi undang-undang ini masih belum kemudian mengacu kepada pandemi COVID-19. Nah, oleh karenanya KPU tentu saja masih mengacu kepada undang-undang tersebut. Tapi dengan masukan-masukan ini, KPU mencoba untuk bisa saja kemudian KPU meniadakan ya konser-konser seperti itu walaupun di undang-undang diperbolehkan. Ya, tapi ada risiko memang KPU digugat dan sebagainya. Tapi itu menjadi tanggung jawab kami tentu sebagai penyelenggara. Tetapi seperti kata Titi bilang, KPU tidak boleh kemudian mendiskualifikasi yang bersangkutan. Karena dalam undang-undang pilkada tidak diatur sedemikian rupa. Undang-undang di pilkada hanya sanksi administratif tentang pelanggaran terhadap kampanye tersebut. Demikian, Mbak. Baik. Kita tunggu nanti sanksi-sanksi tegas begitu yang akan diatur oleh KPU jika nanti ada pelanggaran protokol kesehatan dari dalam kampanye pilkada. Terima kasih Pak Ilham dan juga Ibu Titi sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.